Baik, jadi di sini kami sudah bersama dengan narasumber yang akan kami wawancarai. Sebelum itu mohon maaf, nama Bapak siapa? Nama saya Pak Pandi, Taman Bali. Oke, Pak Pandi. Saya panggil Pak Putri ya. Ya, Pak Putri. Kamu malunya kan kamu aneh ke nomor 1. Ulang. Saya nomor berapa? Nanya Pak, saya buka. Baik, jadi di sini kami sudah bersama dengan narasumber yang akan kami wawancarai. Mohon maaf sebelumnya, nama Bapak siapa? Nama saya Pak Pandi, Taman Bali. Oke, saya panggil Pak Pandi saja. Ya. Baik, mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Jadi, apa faktor utama yang menurut Anda menyebabkan kemacetan lalu lintas di daerah ini? Ya, faktor pertamanya adalah terlalu banyak kendaraan yang masuk ke daerah ini. Kedua, jalannya mungkin agak sempit, artinya dan volume kendaraannya terlalu tinggi, ya, sering terjadi kemacetan. Baik, pertanyaan yang kedua, sejauh mana penerapan sistem transportasi umum mempengaruhi tingkat kemacetan di jalan-jalan utama? Ya, kalau pengaruh dari transportasi umum ya ada ya, walaupun sedikit tapi ada, yaitu setidaknya kemacetan mungkin berkurang lah sedikit, karena transportasi umum itu bisa mengangkut banyak penumpang, banyak orang. Jadi kan satu mobil atau kendaraan bisa mengangkut 4 atau 5 orang, atau mungkin kalau untuk bus mungkin 10. Terus saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga, jadi bagaimana kebijakan pemerintah saat ini dalam menaati kemacetan lalu lintas? Kalau kebijakan pemerintah ini sudah bagus, lalu lintas. Misalnya sudah ada parkir, ya, sudah ada petugas yang terus Terima kasih, jadi dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pertanyaan keempat, menurut Bapak, dari sekian banyak orang yang terkena imbas macet, siapa saja yang paling dirugikan dan apa alasannya? yang paling dirugikan ya jelas pemakai jalan kan, pemakai jalan itu yang paling sangat dirugikan. Alasannya ya pertama mengganggu aktivitas, dalam arti aktivitasnya terganggu, misalnya akan terjadi ada aktivitas yang akan terlambat gitu, sehingga tidak efisien waktunya, tenaganya juga tidak efisien. Kalau yang kendaraan bisa motornya lebih boros sama bensin. Baik, pertanyaan kelima, bagaimana kemacetan mempengaruhi rutinitas atau keseharian pihak-pihak tersebut? Jelas kalau sudah macet ya jelas tidak terjadi kenyamanan, jelas tidak nyaman ya gitu ya. Jelas tidak nyaman kalau kita bepergian ya, melakukan aktivitas. Nyaman kan terganggu. Pertanyaan keenam, menurut Bapak, pada jam berapa kemacetan sering terjadi di daerah Ubud? Ya, biasanya menurut pengamatan saya itu kira-kira jam 7, jam 8 itu kan saatnya orang itu beraktivitas, ada yang kerja di hotel, di kantor, itu ada yang di bagian bangunan, ya itu
harinya. Kalau untuk siangnya ya kira-kira waktu murid-murid itu keluar dari sekolah, misalnya jam-jam sekolah pulang itu ya jam 1. Kalau sorenya ya jelas sekitar jam 5 ketika pegawai-pegawainya pulang dari ya. Baik Pak, saya ambil alih pertanyaannya yang ke-7. Jadi apa faktor utama yang menyebabkan kemacetan di wilayah Kecamatan Ubud menurut Bapak? Ya sama nih kayak tadi ya, karena kendaraan tuh banyak gitu, sedangkan jalannya ya kecil-kecil gitu. Ini kan desa dulunya dirancang untuk menampung ini kendaraan yang banyak ya, tidak seperti di kota ya. Baik Pak, saya lanjutkan yang keempat. Jadi apakah ada upaya atau solusi yang menurut Bapak bisa membantu mengurangi kemacetan di daerah Ubud? Solusinya cuma itu dah, menambah sentra-sentra parkir, menambah sentra parkir, terutama di luar kawasan Ubud, di luar tempat-tempat macet itu, yang nggak lebih jauh lagi ya. Menurut Bapak, di bagian mana dari wilayah Ubud yang paling sering terjadi kemacetan? Kalau tidak di kotanya ya di luarnya ya itu daerah kegiatan, terutama di Patung Arjuna, wilayah selatan, karena jalannya sempit, ada banyak pertigaan gitu, pertigaannya itu dekat-dekat ya, itu mas. Itu. Baik Pak, saya ambil alih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah kemacetan di lokasi tersebut terjadi setiap waktu tertentu atau setiap hari? Ya, yang jelas setiap hari, ya setiap hari, ya, setiap hari. Ya kalau hari Minggu atau hari libur ya agak mendingin lagi sedikit. Ya. Kalau hari-hari yang lainnya kadang-kadang hari kalau ada upacara, pura misalnya, ya kemungkinan macet. Ya itu. Baik, berarti kemacetannya itu setiap hari, tetapi mungkin di hari Minggu lebih tidak macet. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah peraturan lalu lintas dapat bekerja secara optimal jika kepadatan dari para wisatawan terus berdatangan? Caranya susah. Terus berdatangan ya, orang hari biasa aja sudah bisa. Kalau lagi datang sama